Diponegoro. Pangeran Diponegoro adalah anak dari Sultan Hamengkubuwono III dan Raden Ajeng Manggarawati yang mempunyai nama asli Raden Mas Ontowiryo. Pada saat memasuki abad ke-19, banyak budaya barat yang masuk ke Indonesia dan tidak sesuai dengan budaya yang ada. Oleh karena itu, Pangeran Diponegoro berusaha menentang dominasi Belanda yang kejam. Hingga pada tahun 1823, Joker Anthony Hendrik Meister yang dikenal sebagai anti terhadap Pangeran Diponegoro diangkat menjadi residen di Yogyakarta. Pada tahun 1825, Meister merencanakan pembangunan sebuah jalan dan mulai menyuruh pekerjanya untuk memasang anjir atau patok yang secara sengaja dilewatkan pada tanah milik Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro memerintahkan rakyatnya untuk mencabut patok tersebut. Namun, Meister memasang kembali patok-patok tersebut dan dijaga oleh Macanan. Namun, anjir tersebut tetap dicabut oleh pengikut Pangeran Diponegoro dan diganti dengan tombak. Insiden inilah awal mula meletusnya Perang Diponegoro. 20 Juli 1825, rakyat Tegalreja berkumpul di dalam Tegalreja dengan membawa senjata dan menyatakan dukungan kepada Pangeran Diponegoro. Belanda datang ke kediaman Diponegoro yang berada di Tegalreja dan terjadi pertempuran sangat sengit. Dan dengan berbagai pertimbangan, Diponegoro dan para pengikutnya mundur ke daerah Diponegoro bukan seorang pemimpin yang individualis. Sebelum memulai persiapan perang, ia mengirim anggota keluarga, anak-anak, dan orang lanjut usia ke desa yang ada di Kulon Progo. Langkah pertama mulai peperangan dengan mendirikan benteng pertahanan di Gua Selarong. Dalam perang ini, Diponegoro mendapat dukungan dari masyarakat, pujangga kerajaan, dan bupati. Di Selarong, Diponegoro menyusun strategi seperti berikut. Merencanakan peperangan ke Keraton Yogyakarta dengan mengisolasi pasukan Belanda dan mencegah datangnya bantuan dari luar. Yang kedua, mengirim kurir kepada bupati atau ulama untuk menyiapkan perang melawan Belanda. Yang ketiga, menyusun nama bangsawan sebagaimana mana yang lawan dan mana yang kawan. Yang keempat, membagi kawasan Kesultanan Yogyakarta menjadi 16 mandala perang yang sebagaimana menjadi Yogyakarta dan sekitarnya, yaitu Banggelen, Kedu, Laman, Kulon Progo, Yogyakarta bagian utara, Yogyakarta bagian timur, Gunung Kidul, daerah Plaset, daerah Pajang, daerah Sukawati, Gowong, Langon, dan Serang. 3 minggu setelah penyerangan Tegalrejo, pasukan Diponegoro menyerang Keraton Yogyakarta. Hal ini membuahkan hasil sehingga pasukan Diponegoro berhasil menduduki Keraton Yogyakarta. Pangeran Diponegoro terus mengobarkan semangat perang Sabil, yaitu perang yang membela Islam, dan perlawanan yang dilakukan kerajaan dengan efektif, sehingga ia memperluas wilayah perang hingga sampai ke Banyumas, Kedu, Semarang, dan Rembang, dan juga ke arah timur tempatnya ke Madiun, Magetan, Kediri, dan sekitarnya. Perang yang dikobarkan Diponegoro mampu menggerakkan kekuatan di seluruh Jawa. Hal inilah yang menyebabkan Perang Diponegoro sering disebut sebagai Perang Jawa.
Belanda mengirim beberapa komandan tempur untuk melawan Diponegoro. Hingga pada 4 Oktober 1825, Belanda menyerang pos pertahanan Diponegoro di Goa Selarong. Namun pos pertahanan tersebut telah kosong karena sudah dipindahkan ke Dekse di bawah pimpinan Ali Bashah Sentot Parawidjo. Pangeran Diponegoro menggunakan banyak strategi untuk melawan Belanda, seperti penyerangan langsung yang mengandalkan jumlah pasukan yang besar, menggunakan prinsip perang Grenly, dan strategi perang atrisi atau penjemuan. Dalam melakukan perlawanannya, Diponegoro dan pasukannya senantiasa bergerak dari pos pertahanan satu ke pos pertahanan yang lainnya. Untuk melawan serangan dari Diponegoro, Belanda akhirnya menggunakan strategi sistem benteng stelsel yang dikemukakan oleh Jenderal de Kock. Secara garis besar, strategi perang ini adalah pada setiap kawasan yang sudah berhasil dikuasai Belanda, dibangun benteng pertahanan atau kubu pertahanan. Kemudian dari masing kubu pertahanan tersebut dibangun infrastruktur perang seperti jalan dan jembatan. Penggunaan strategi benteng stelsel pada satu sisi berhasil mempercepat peperangan yang banyak menghabiskan nyawa dengan menjepit kedudukan musuh, sekaligus dapat mengendalikan wilayah yang dikuasai. Dengan strategi ini, perlawanan Diponegoro sedikit demi sedikit dapat diatasi. Para pemimpin yang membantu Diponegoro mulai banyak yang tertangkap. Namun, pasukan yang di bawah pimpinan Sentot Parawidjo berhasil menyerang benteng Belanda di Nanggulin. Penyerangan ini menewaskan Kapten Ngan. Pasukan Belanda dikonsentrasi untuk mendesak dan mempersempit pergerakan pasukan yang dipimpin Sentot Parawidjo dan mencoba untuk mengajak berunding. Namun, ajakan ini selalu gagal. Hingga akhirnya Belanda meminta bantuan kepada Aryo Prawidyo-Diningrat untuk membujuk Sentot Parawidjo dan berhasil. Akhirnya 17 Oktober 1829 ditandatangani Perjanjian Imogiri yang isinya 1. Sentot Parawidjo diizinkan untuk memeluk agama Islam. 2. Pasukan Wirodirjo tidak dibubarkan dan ia tetap sebagai pemimpinnya. 3. Sentot Parawidjo dan pasukannya tetap diizinkan menggunakan surban. Yang keempat, sebagai kelanjutan perjanjian dari 24 Oktober 1829, Sentot Parawidjo dan pasukannya kembali ke ibu kota negeri Yogyakarta untuk secara resmi menyerahkan diri. Akhirnya pada tanggal 28 Oktober 1830, Jenderal de Kock berhasil menjepit pasukan Diponegoro. Pangeran Diponegoro menyatakan bersedia menyerahkan diri dengan syarat sisa anggota laskarnya dilepaskan. Oleh karena itu, perang Diponegoro ditangkap dan
diasingkan ke daerah Manado, hingga kemudian dipindahkan ke Makassar, hingga wafatnya di Benteng Rotterdam pada tanggal 8 Januari 1855.